wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Mafja Podcast, kreatif, inovatif, dan produktif. Bersama saya Mutiara. Kita akan ngobrol pintar bersama dengan Ketua IPNU dan juga IPPNU Bu Khateja. Yuk langsung saja kita mulai obrolan kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol nih seputar IPNU dan IPPNU. Nah, sebelum kita mulai ngopi kita, boleh dong perkenalan diri dulu biar pemirsa di rumah tahu nih mengenai profilnya. Baik. Siapa dulu? Rekan atau rekanita? Rekan dulu. Rekan dulu. Laki-laki Oke. di depan. Oh iya, siap. Monggo. Oke, perkenalkan nama saya Milhanu Halais. Saya lahir di Desa Ketunjati, RT 2 RW 3. Saya lahir tahun 1997, bulan Desember, tanggal 27. Terus apa lagi? Ya, oke. Lengkap ya. Sebentar apa? Namanya apa aja? Apa aja gitu, apa aja biar lebih. Nama, alamat, tadi tanggal lahir. Oke, boleh, siapa tahu dia mau kirim kado ya. Oke. Alumnus mana nih? Lulusan mana? Alumnus dari SD, saya SD 1 Oh, lengkap negeri SD. Oke, Ketunjati, ya. SD. TK-nya enggak nih? Terus MTS-nya MTS Ma'arif MTS. NU 05 Mesari. Terus Oke. saya SMA-nya dikejar paket. Oke. Kejar paket C. Terus apa lagi? Oke. Moto ya? Moto, ada moto hidup. Moto itu apa ya? Menjadi orang yang berguna aja. Oke, Itu juga sulit amin. kan? Oke, terus Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Siti Turmati Hasanah, biasa dipanggil Meti. Alamat saya Bajong, RT 4 RW 3. Tempat tanggal lahir saya Purbalingga, 15 Oktober 2001. Alhamdulillah kemarin baru saja ulang tahun. Aduh, ye. Oke. Ya, yang ke-20 ya ulang tahunnya. Oh, dijelaskan sekali. Lengkap Lengkap banget banget ya. namanya. Alhamdulillah saya alumnus dari SMK Ma'arif Khateja, lulusan tahun 2019. 2019 berarti baru banget ya. Baru banget. Dan sekarang Oke. sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi STIMIK Widya Utama Purwokerto, semester 5. Semester 5. Semangat terus ya. Tugas akhir D3. Wah, ambil prodi apa? Komputerisasi akuntansi. Oke, udah siap ya kita mulai ngopinya nih. Ngopi, ngobrol Ngopinya? bentar, ngobrol Kirain bentar. ngopi Bukan minum sambil kopi ngopi ya, ya. bukan minum kopi. Iya, saya sambil minum kopi ya. Oke, ini pertanyaan pertama nih yang ingin saya tanyakan. Apa sih peran dari IPNU dan IPPNU yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam lingkup sekolah? Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Ya, katanya laki-laki dulu nih. Kurang kayaknya. Oh, iya. Takut ntar Iya, oke. Baik, peran IPNU dan IPPNU dalam dalam kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan sekolah. Iya. Iya. Kalau menurut saya, IPNU dan IPPNU itu sangat-sangat berperan. Kenapa saya katakan berperan? Karena IPNU dan IPPNU merupakan organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang membidangi pelajar, santri, dan juga pemuda. Dan selain IPNU dan IPPNU itu ada di ranah kecamatan, Bu Khateja, bahkan sampai ke tingkat nasional, IPNU dan IPPNU itu juga hadir di tingkat sekolah, yaitu yang biasa kita sebut dengan pimpinan komisariat. Dan untuk kedudukan di pimpinan komisariat sendiri itu hampir sama dengan OSIS. Ya, OSIS sama. ya. Ya. Namanya OSIS kan ya, Mas? Iya, Ya. OSIS. Yang fungsinya itu untuk mewadahi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya atau skillnya, seperti itu. Dan dalam IPNU dan dalam pimpinan komisariat tersebut, siswa itu bisa mendapatkan banyak hal yang tidak mereka dapatkan di ruang kelas. Contohnya seperti pelatihan administrasi, surat menyurat, pelatihan desain grafis, dan juga mungkin pelatihan public speaking. Dan hal tersebut itu sangat menunjang siswa dalam kecakapan siswa, intinya dalam berkompetensi seperti itu. Dan menurut saya akademis jika dipadukan dengan soft skill itu adalah perpaduan yang sangat klop, karena nanti outputnya itu akan menghasilkan siswa yang berkualitas dan juga berprestasi, dan itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan biasanya anak-anak IPNU dan IPPNU itu berbeda dengan anak-anak yang tidak mengikuti IPNU dan IPPNU. Bisa dilihat dari cara mereka bergaul, terus mereka lebih dekat dengan masyarakat, seperti itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat berperan bagi kehidupan berbangsa, bernegara maupun di
karena sekolah seperti itu. Kalau oke, keren Udah sekali. mantap ini ya Ibu Ketua. Berarti sudah Ah, terborong ya. Langsung diborong sih Aduh, jadi diborong nggak mantap nyambung. sekali. Oke, kalau udah diborong nih mungkin mau jelasin nih kepanjangan dari IPNU atau Iya. IPPNU itu apa sih? Oke, Ibnu. kepanjangannya. Kepanjangan. Iya. Bukan Ibnu, bukan. Oh, bukan. Oke. Kepanjangan Ibnu. Ibnu itu kepanjangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi lingkup pelajar. Tapi bukan berarti kita yang sudah bekerja tidak boleh ikut dalam Ibnu PNU. Karena Ibnu itu kan ikatan pelajar. Di situ juga ada peraturan untuk umur. Berarti ada dari- batasan umur. ada batasan umur dari 12 tahun sampai 20 tahun itu untuk 27 Ibnu. tahun. Dengan IPPNU itu kepanjangan adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Putri. Kayak gitu. Jadi IPNU itu untuk laki-laki ya, Laki-laki. kalau IPPNU untuk perempuan. Seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong ini udah berapa lama bergabung dalam IPNU dan IPPNU? Oke. Jenengan dulu. Iya. Oh, saya awal bukan menjadi ya, awal ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan. Lalu jadi nyaman. Aduh. Ya pertama kan kenal dulu, baru sayang. Aduh curcol nih. Jadi pertama saya kenal di IPNU atau ikut-ikutan di IPNU ya tahun 2016. Berarti waktu masih sekolah gitu? Iya, masih sekolah. Iya. Masih sekolah kayaknya. Kalau nggak salah sih ya. Loh. Kayaknya masih sekolah. Iya. Masih sekolah saya mengikuti di PK Pimpinan Komisariat dulu pertama kali di situ. Setelah itu saya beralih ke ranting. Jadi saya ke PK dulu baru ranting. Di Ranting itu desa. Ranting desa. Pimpinan Oh. ranting itu desa dan ranting. Kalau di kecamatan pimpinan anak cabang. Anak cabang. Kalau kita di pimpinan anak cabang. Berarti di ranah kecamatan. Berarti ranting, anak cabang, terus cabang, Oh, cabang. kabupaten. Cabang kabupaten ya? Iya, Terus provinsi, wilayah. wilayah. Di Wilayah. provinsi, terus di pusat atau nasional. Terus juga ada di luar Indonesia. Ada Di luar PCI negeri. juga. ada juga di luar Indonesia. Pimpinan Oh. cabang istimewa. Iya, di luar negeri. Oke, nah. Jepang, Korea juga ada mbak, silakan di cari aja. Oh gitu, siap nanti searching. Harus. Oke, nah terus apa sih yang berbeda Oh iya, dari? jenengan belum jawab ya, tahun Apa? berapa ini mulainya? Oh iya, tahun berapa? Sampai lupa. Cepat sekali ya. Iya. Kalau saya dari tahun 2014. 2014. 2014 sampai 2021 berapa tahun? Seniornya. Wow, iya malah dulu ini ya 2014. Tapi sama awalnya itu hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan, Iya, sampai lama-lama akhirnya nyaman nah, juga. iya. Oke. Terus apa sih yang berbeda dari IPNU dan IPPNU sehingga kalian tertarik untuk bergabung? Oke. Mbok nanti diborong lagi jangan. Oh, iya. Iya udah. Oke. Iya gantian. Tadi pertanyaan apa dia? Apa sih yang berbeda dari IPNU dan IPPNU sehingga tertarik? Berbeda. Jujur saja, dulu saya sebelum memasuki ke organisasi IPNU, dulu saya pernah mengikuti organisasi yang lain. Yang lain dan itu mengarahkan pun bagus, mengarahkan lebih bagus. Tapi saya lihat ke IPNU itu lebih mengarahkan dan membuat kita itu lebih baik. Kan organisasi hanya bagus sih itu, Yeah. bukan mengarahkan ataupun yang lain sebagainya. Tapi ini di IPNU saya merasa di sini saya bisa belajar berbagai macam ilmu, bisa belajar apa ya, segalanya, bukan segalanya, gitu ya. Intinya lebih dari yang lain, gitu. Yeah. Lebih dari yang lain, dari agama, dari kemasyarakatan, dari keilmuan yang mungkin saya bisa bicara di sini dengan masih grogi, tapi kan lebih mending lah daripada Yeah. kemarin kalau saya masih Sebelum masuk mengikuti PPPNU. Iya. sebelum saya mengikuti PPNU. Jadi ya gitu sih yang saya rasakan sendiri itu. Oke, Kalau berarti Mbak banyak Tia, perubahan juga ya. pasti saya bukan Power Rangers ya. Iya. Oh, iya. Iya. Gimana? Iya, Iya. juga. Kalau saya mengikuti organisasi itu sebuah pilihan ya Mbak. Iya. Bu apa Mbak ya? Bu ya. Pantasnya apa nih? Oh, ya, Mbak aja ya biar lebih muda ya. Oh, iya, belum oke, perkenalan oke. apa ya tadi apa ya? Oh, udah di Kayaknya- awal. Oh, udah. Iya, Umurnya iya. belum ya? Belum rahasia. Oke, kalau menurut saya berorganisasi itu sebuah pilihan karena ketika kita nyaman di situ, dimanapun lah, tidak hanya di organisasi, ketika kita nyaman pasti kita akan berjuang atau bertahan lah gitu nih. Seperti dengan Ya. dia ya. Iya seperti Nggak denger nih. ya ketika kita merasa nyaman pasti kita akan bertahan atau berjuang. Ya seperti yang tadi saya berawal dari 2014 itu saya yang awalnya ikut-ikutan Ikut-ikutan. ya, ikut-ikutan dan lambat laun lama kelamaan saya mencoba memahami
IPNU IPPNU, memahami dalam bentuk kegiatannya, memahami bentuk kegiatannya, terus peraturan dalam IPNU dan IPPNU, bahkan orang-orang yang ada di dalam IPNU dan IPPNU. Dan sampai sekarang alhamdulillah dipercayai atau diamanahi untuk menjadi ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Bokateja, dan saya menerimanya karena itu merupakan pilihan dari teman-teman. Dan ketika kita sudah diamanahi, kan alangkah baiknya kita harus menerima dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Ya, dan kembali ke konteks. Oke. Membuat IPNU dan IPPNU berbeda. Yang berbeda dengan IPPNU sehingga saya memilihnya. Tertarik dengan IPNU IPPNU. Yang pertama, IPNU dan IPPNU merupakan organisasi badan otonom yang artinya itu tidak ada sumber dana dari manapun. Bisa dibilang kita organisasi yang mandiri. Dan selain itu juga IPNU dan IPPNU tidak terikat dengan instansi manapun kecuali dengan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi itu yang pertama, karena IPNU dan IPPNU itu organisasi yang mandiri. Yang kedua itu IPNU dan IPPNU sifatnya tidak memaksa. Jadi yang mau bergabung ya ayo, yang mungkin belum sreg atau tidak sreg bahkan ya kita tidak memaksa untuk ikut bergabung dengan kami seperti itu. Karena ya itu satu tadi. Karena organisasinya itu bisa dibilang nggak ada bayarannya, karena kita organisasi badan otonom yang tidak memiliki mendapatkan sumber dana dari manapun. Ya, 2, 3 itu organisasi yang unik. Kenapa unik? Ya, karena di dalam IPNU dan IPPNU itu berbagai macam spesies adat. Ya, bukan spesies ya. Spesies. Berbagai macam Ya, ada dari karakter sebenarnya. Ya itu juga yang saya maksud itu maksudnya ada pelajar, santri, bahkan orang yang sudah bekerja, pengangguran pun juga ada. Jadi untuk memahami mereka pun itu butuh problem solving atau pemecahan masalah yang bervariasi kayak gitu. Jadi itu membuat kita juga lebih kreatif dalam memecahkan sebuah masalah seperti itu. Keren banget jawabannya. Ketiga, 4 ada? Tidak cukup. Hanya menambahkan dari Mas Faiz. Oke. Terus nih, apa sih makna belajar, berjuang dan bertakwa? Ya benar. Yang ada pada semboyan IPNU dan IPPNU. Oke. Dengan gantian. Iya, oke. Makna belajar berjuang bertakwa dalam IPNU dan IPPNU. Mungkin belajar berjuang bertakwa itu sudah tidak asing lagi terdengar ya, karena setiap kita berkegiatan pasti kita itu merupakan semboyan atau jargon ya, biasa dibilang jargon IPNU dan IPPNU. Dan mungkin sekilas kita bisa memaknainya, belajar berjuang bertakwa ya. Kalau menurut saya sendiri itu belajar. Yang pertama ya belajar itu kan dimulai dari kita yang belum tahu menjadi tahu ya. Dan di IPNU IPPNU itu bukan belajarnya itu tidak stop hanya di ilmu pengetahuan saja, tapi kita belajar dalam ilmu kehidupan. Contohnya belajar ikhlas, belajar rela berkorban, belajar menolong orang lain dan lain sebagainya. Dan juga belajar untuk memperbaiki diri. Contohnya bagaimana caranya kita memanage waktu, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan baik, seperti itu. Itu belajar. Jadi belajarnya itu tidak hanya di ilmu pengetahuan saja, tapi meluas gitu belajarnya, ilmu kehidupan dan juga ilmu belajar untuk memperbaiki diri seperti itu. Dan ketika berjuang, saya juga harusnya yang berjuang laki-laki ya. Aku juga dari awal belajar berjuang ya, belajar berjuang bertakwa. Sebenarnya saya itu berjuang berarti ya, langsung berjuang aja ya. Langsung berjuang. Oke, berjuang. Di sini di Indonesia kan tadi ya, tidak ada ibaratnya tergabung dengan tergabung dengan ya pemerintah atau instansi yang lain itu kan. Jadi sini juga banyak sekali perjuangan sih Mas sebenarnya. Enggak perjuangan berpikir, tenaga, materi dan lain sebagainya, Mbak. Kadang di sini kita kan yang belajar, yang bekerja itu penuh perjuangan sebenarnya. Oke. Kadang-kadang kita berkegiatan, kegiatan Makastarum dan sebagainya itu kan sampai setengah hari, sampai berapa jam, dan itu enggak cuma kegiatan di sini. Kadang kita ikut serta dalam pimpinan cabang Kabupaten Purbalingga itu. Jadi kita benar-benar harus
berjuang dalam membagi waktu sebenarnya Mbak. Ekstra berjuang. Berarti itu kegiatannya setiap hari memang rutin ada atau ya itu enggak fleksibel sih, maksudnya Fleksibel kondisional juga. ya, enggak setiap hari. Paling kalau kita di PAC ya minimal itu ya 1 bulan sekali harus ada kegiatan. Dan kita pun 1 ada bulan sekali. program kerja sih Mbak, Ada. sebenarnya. Program kerja mingguan, bulanan, Rutinan tahunan. ya, ada rutinan juga yang harus dilaksanakan per bulan atau per minggu kayak gitu. Iya gitu. Ya. ada tambahan Untuk lagi? berjuangnya menambahkan setelah kita tadi belajar ya, Belajar. berjuang naik level menjadi berjuang. Berjuang. Setelah kita belajar tahu teorinya, kita Tinggal berjuang, berjuang. memperjuangkan. Iya. Jadi ketika kita sudah naik level menjadi berjuang, kita sudah tidak lagi ibaratnya manja-manjaan gitulah, sudah tidak cengeng lagi, ibaratnya sudah berjuang, ya kita sudah siap ditempa, sudah siap menghadapi badai-badai yang ada di organisasi tersebut, di organisasi IPNU dan IPPNU maksudnya. Iya. Dan setelah belajar berjuang, kita tahu teori, kita praktek. Berjuang itu maksudnya praktek ya, kita berjuang, belajar, berjuang, bertakwa. Bertakwa. Ya, yang diharapkan setelah kita sudah tahu teori, praktek, belajar berjuang, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan juga Jadi, kita pasrah sebenarnya Mbak. Jadi Pasrah. kegiatan kayak gini kadang kan kita ada yang susah dan tidak. Iya. Terus juga pasrah ya, ini hasilnya bagaimana, silakan ya Allah, kamu yang Allah yang berikan yang penting jalan kita ya. sudah sudah berusaha, Nah, sudah gitu sih, berjuang, ya. hasilnya kita serahkan kepada Allah kayak gitu Iya. ya. Kadang kan suatu kegiatan kita sesuai dengan Dengan rencana awal gitu ya. kadang lebih indah, kadang juga kurang. Iya. Tapi alhamdulillah ya kebanyakan lebih indah sih. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, terus selanjutnya nih, bagaimana cara IPNU atau dan IPPNU dalam menghadapi tantangan ke depan mengingat dinamika pelajar yang semakin kompleks nih? Bagaimana cara IPNU dan IPPNU menghadapi dinamika pelajar yang Semakin semakin kompleks. Oke. Kalau dibilang kompleks itu sangat-sangat kompleks ya Iya, menurut saya. kompleks. Apalagi di samping itu dari permasalahan kita sendiri di IPNU IPPNU itu ya dari itu yang tadi apa? Di samping kita organisasi yang mandiri, tidak ada dana dari manapun kayak gitu. Itu membuat kita harus benar-benar ya ekstra berjuang ya tadi ya, ekstra berjuang untuk mempertahankan kader-kader di BKTJ ini di IPNU IPPNU. Dan kita kan di pimpinan anak cabang, kita ada organisasi di bawah kita lagi, bukan organisasi, maksudnya ada tingkat di bawah kita lagi, dan itu harus benar-benar kita perjuangkan untuk ya memajukan Nahdlatul Ulama di Kecamatan BKTJ. Ya, yang pertama itu apa tadi ditanya ya? Oke, bagaimana cara menghadapi? Ya, Cara menghadapinya. Yang pertama itu ya kita pertahankan kader yang ada di bawah kita. Karena kita di PAC ya kita mempertahankan kader yang ada di desa atau di ranting. Karena aset kita PAC itu ya ranting. Kalau ranting tidak bergerak, tidak ada, ya kita dari PAC juga nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Ibaratnya kita bikin kegiatan aja sasarannya kan untuk Yang desa, untuk ranting kayak gitu. Ya, Meskipun ada untuk kita internal kayak gitu. Dan juga pun kita membentuk suatu pertemuan itu FGD. Gimana? FGD namanya. FGD itu apa? Forum Group Discussion untuk ketua-ketua Ketua-ketua. di kecamatan. Biar mengeluarkan semua keluh kesahnya. Oh, Biar kita mencurhat. pecahkan. Oke, oke, pecahkan bersama-sama gitu Oh, juga. gitu. Biar lebih mudahnya kita berkomunikasi. Oke. Karena kalau dari mereka merasa diayomi oleh kita, mereka juga akan merasa tidak sendirian. Iya. Ibaratnya ada PAC, kenapa enggak saya berjuang kayak gitu loh. Ibaratnya mereka enggak sendirian, pastinya mereka juga bisa bertahan kayak gitu. Kalau mereka tidak diayomi oleh kita yang di tingkat atasnya, pasti mereka lah ibaratnya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ayomi, nggak ada yang bantu atau apa kayak gitu. Ya pertama itu sih satu. Karena kita Mempertahankan berpikiran ekstra ya untuk rencana kegiatan, untuk dana kegiatan, untuk persiapan kegiatan. Jadi benar-benar di saat kita harus mengayomi sih, ya bersama-sama sih sebenarnya. Bersama-sama kita mengayomi untuk kegiatan bersama-sama dan mengompakkan IPNU IPPNU Kecamatan Bodas lebih maju lagi. Berarti yang pertama itu mempertahankan kader di bawahnya. Ya, yang kedua itu kita menyajikan program kerja yang menyesuaikan pada masa sekarang. Ibaratnya rata-rata kader di BKTJ itu kan tingkat SMA SMK ya Mas? Iya. SMA SMK, yaitu mereka masih pelajar kebanyakan kan, masih sekolah, dan kita tidak bisa hanya melaksanakan program kerja atau melaksanakan kegiatan yang bersifat agamis saja. Contohnya kayak sholawatan, pengajian, itu sudah pasti sangat tidak membuat mereka tertarik. Ya, jadi kita menyesuaikan ya, karena mereka di tingkat SMA SMK ya kita
berikan program kerja yang bersifat keterpelajaran. Bukan sih lagi ibaratnya nggak suka agama kayak gitu. Harusnya kalau sholawatan kayak gitu itu sudah menjadi rutinan kita, amaliyah kita kayak gitu. Jadi untuk memancing minat bukan minat bakat, memancing ketertarikan ya kader-kader di Bukateja, kita mencoba hal baru seperti itu. Dengan hal baru itu juga kita bisa mengembangkan cara berpikir kita biar lebih kritis, juga mengembangkan skill kita juga seperti itu. Nah, di setiap kegiatan kita mendapat ilmu baru sih. Betul. Pasti. Gitu. Benar-benar. Oh iya, kegiatan apa rasanya kita mendapat ilmu yang baru. Kadang aja gitu kita penasaran dengan mencoba kegiatan ini dan lain sebagainya. Walaupun kadang bingung, itu acara gini bagaimana, apa dan seberapa ya. Jadi itu dua sih, mempertahankan kader, terus dengan mengayominya. Yang kedua, membuat program kerja, menyajikan program kerja yang menyesuaikan kayak gitu, menyesuaikan kader-kadernya, menyesuaikan kondisi sekarang seperti itu. Karena hampir setiap 2 tahun berbeda-beda sih Mbak, berbeda-beda, dan dari kami pun di setiap tahun punya kelebihan masing-masing. Setiap angkatan ya, setiap angkatan. Kami kan 2 tahun. 2 tahun. Kalau di pimpinan anak cabang 2 tahun ya masa hikmatnya. Berarti ini kalian udah 1 tahun, baru setengah periode berarti. Setengah periode. Oke, semangat terus ya. Siap. Dukungannya juga. Iya. Dengan like, subscribe. Ada channel YouTube-nya sendiri. Ada apa nih? Channel YouTube-nya PAC Ibnu IPPNU Bukateja 4. Iya, silakan di subscribe. Iya. Banyak konten-konten ya di situ, silahkan dibuka sendiri ya. PAC Ibnu IPPNU Bukateja 4. Instagram ada? Instagram sama PAC Ibnu IPPNU Bukateja 4. Facebook juga. Facebook sama ya. Oke. Mengikuti zaman sih Mbak. Kan ada yang Facebook, IG dan lain sebagainya. Karena memang media itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Memang kondisinya seperti ini, kita harus mengikuti juga. Harus gencar di medianya, dunia maya seperti itu. Oke, nah sebentar lagi nih kita juga akan memperingati Hari Santri tanggal berapa ya? 22 Oktober. 22 Oktober. Nah, spirit apa sih yang mendasari dari IPNU dan IPPNU dalam merayakan peringatan tersebut? Semangatnya apa ya? Semangatnya karena kami itu kan IPNU IPPNU kan Pelajaran Nahdlatul Ulama, dan kami adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu adalah santri yang bukan berarti kita harus mondok di Jawa Timur ya, tapi enggak, kita berorganisasi menghidupkan IPNU IPPNU. Kalian pasti akan dianggap santrinya, dan santrinya insya Allah akan saya doakan husnul khotimah. Itu dawuhnya Mbah Hasyim ya. Dawuhnya Mbah Hasyim. Itu sebagai tombak kita, semangat kita yang sungguh luar biasa, karena apa ya? Kita bukan apa-apa, hanya ingin berorganisasi, hanya mengembangkan bakat minat, hanya mengembangkan kemampuan kita yang kita punya sedikit-sedikit untuk menjadi bukit ya gitu. Enggak gunung sekalian ya. Gunung ya gitu. Di situ kita menjadi semangat kita, tombak kita semangat di situ sebenarnya. Ya, mau menambahkan? Kalau spirit apa yang memicu kita untuk memperingati Hari Santri ya? Kalau dibilang spirit itu sangat spirit ya, sangat bersemangat, karena rata-rata kader di Bukateja itu merupakan santri. Dan bahkan Gusmus, beliau Gusmus itu mengatakan bahwa santri itu bukan hanya yang mondok, tapi mereka yang berkelakuan seperti santri itu juga bisa dikatakan santri seperti itu. Jadi itu salah satu alasan kita juga untuk bersemangat memperingati Hari Santri. Dan yang sudah dikatakan Mas Faiz tadi, bahwasanya beliau Mbah Hasyim Asy'ari nate dawuh, barang siapa yang mau mengurusi NU itu akan saya anggap santriku, dan akan didoakan husnul khotimah sampai dengan anak cucunya. Dan itu kalimat tersebut sangat-sangat memicu kami untuk bersemangat memperingati Hari Santri kayak gitu. Karena kami sebagai pemuda juga ingin menjadi sosok yang menjadi sosok yang dianggap santrinya beliau Mbah Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama seperti itu. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. Intinya pendiri Nahdlatul Ulama ya. Iya di Indonesia. Oke. Terus nih boleh di-share ke teman-teman juga, mungkin ada rencana apa atau agenda kegiatan apa yang sudah disiapkan oleh IPNU dan IPPNU untuk menyambut Hari Santri besok? Oke, alhamdulillah ya, kita sudah memiliki agenda
untuk memperingati Hari Santri pada tanggal 23 Oktober 23-nya berarti. 23 Oktober 2021. Kegiatannya itu berbentuk gema sholawat ya? Iya, gema sholawat dan doa bersama. Nah, itu bisa diikuti umum atau hanya Ya, Masih. itu santri ranting ya. Nanti kita ranting. pesertanya itu kita dari ranting-ranting. Kan di Buka TJ ada 14 ranting. Jadi satu ranting kita ambil berapa anak kayak gitu untuk mengikuti. Karena kalau kita buka untuk umum untuk sekarang itu masih itu ya karena masa pandemi seperti ini ya. Kalau kita buka untuk umum takutnya nanti meludak pesertanya gitu. Jadi mending kita batasi kayak gitu. Kalau mungkin dari ranting ada yang mau melebihi ya nanti konfirmasi dulu ke PAC kiranya kuotanya sudah terpenuhi atau belum kayak gitu. Karena kita pun organisasi yang mengikuti peraturan pemerintah. Iya, kita berdiri ya, kita berada di bawah pemerintahan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti program dari pemerintah. Tapi nanti kalau misal kondisinya sudah memungkinkan, kita pengennya ya umum kayak gitu. Bismillah ya. Bismillah. Semoga pandemi segera berakhir. Amin. Amin. Terus apa sih harapan dari spirit perayaan Hari Santri bagi pelajar NU? Ya, harapannya ya? Ya. Tunggu Mas Faiz. Harapannya. Pasti banyak sekali Harapannya pasti banyak sekali sih. Salah satunya ya menjadi santri yang militan dalam beragama, dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Terus di situ juga kita mengharapkan di Hari Santri ini kita lebih banyak beristighfar ya, berzikir ya. Astagfirullahaladzim. Karena kita kan sedang menghadapi kayak gini kan banyak sekali cobaan dan sekali lain sebagainya. Ya itu sih sebagian dari itu. Dan apa lagi ya Mbak? Ya Pak, ya pemicu semangat ya. Semangat, pemicu semangat. Harapannya kader-kader di Buka TJ itu lebih semangat lagi. Semangat belajar, semangat berjuang, juga semangat bertakwa. Dan selain semangat belajar berjuang, ibadahnya juga harus semangat. Itu baru ya belajarnya oke, berjuangnya oke, bertakwanya atau ibadahnya juga oke. Itu baru pelajar keren. Oke ya. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa pesan dan harapan kalian untuk SMK Ma'arif Buka TJ ini? SMK Ma'arif tercinta. Gue saya dulu lah. Harapannya ciptakan kader-kader seperti Mbak Meti. Oh ya. Itu harapan yang paling besar karena kita membutuhkan seorang penerus kader-kader yang berkualitas, yang mumpuni dalam berilmu PNU. Ya bukan mumpuni ya seperti Mbak Meti bilang proses, tapi kan kalau seumpama SMK Ma'arif Buka TJ menciptakan seperti Mbak Meti yang jangan seperti saya. melebihi jenengan ya. Menciptakan melebihi jenengan itu kan berarti kan itu suatu kebanggaan ya, prestasi kebanggaan. Oke, dari Mbak Meti? Kalau dari saya pesannya harapannya semoga kader-kader di SMK Ma'arif ya. SMK Ma'arif Buka TJ. Iya. Untuk siswanya, untuk adik-adik saya, untuk adik-adik di SMK Ma'arif Buka TJ, harapannya lebih semangat lagi untuk belajar ya, pastinya mencari ilmu karena ya apa ini semangat untuk mengharumkan nama SMK Ma'arif Buka TJ. Jadi jangan berprinsip apa yang SMK atau sekolah berikan kepada kita, tapi berprinsiplah apa yang sudah kita berikan untuk sekolah atau SMK Ma'arif. Jadi apa yang sudah kita berikan, jangan apa yang sekolah berikan kayak gitu. Berprinsiplah kita yang memberikan, jangan kita yang diberi kayak gitu. Berprinsiplah seperti itu. Ya intinya terus belajar dan belajar. Ya karena belajar itu tidak ada batasnya. Sudah ilmu sampai liang lahat. Betul. Ya, belajar itu dari dalam kandungan sampai liang lahat. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Tambahan ya mungkin itu sih harapannya terus bangkit karena cukup kondisi aja yang pandemi, hati kita jangan. Semoga semangat belajar tetap ada dalam hati adik-adik semua. Terima kasih sekali atas harapan dan doanya dari kalian semua. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya buat datang di podcast kita. Kayaknya jargon bersama-sama lebih Pak. Oh, jargon dulu. Oke, jargon bersama-sama ya. Ibnu dan IPPN ya. Belajar bertakwa ya bersama-sama ya. Jadi kalau jargon Ibnu IPPN itu ada gerakannya juga. Gimana gerakannya? Misal Ibnu PNU belajar, berjuang, bertakwa kayak gitu. Belajar, berjuang, bertakwa. Kayaknya bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng ya. Oke.
1, 2, 3. Ibnu PNU Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih sekali atas waktu yang kalian berikan. Jangan kapok datang ke podcast kita ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol dengan tema yang lainnya. Oke, terima kasih sekali. Masih pengen ngobrol nih, tapi apa ya? Mungkin minggu di next ya. Oke. Oke, gimana anak-anak, seru kan ngopi kita kali ini? Pasti sudah banyak informasi menarik yang kalian dapatkan dari rekan dan rekan kita. Dan jangan lupa untuk like dan komen, subscribe juga channel YouTube SMK Ma'arif Bukateja. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dengan channel YouTube kita. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.